Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkhususnya bagi para sahabat yang mengikuti kajian rutinan Kamis malam Jumat ini, semoga diberikan selalu kebahagiaan, diberikan selalu rezeki yang barokah serta umur yang barokah pula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua pernah mendengar dongeng-dongeng ketika menjelang tidur. Dulu ketika kita diceritakan oleh ustadz, oleh guru kita, oleh orang tua kita, orang zaman dahulu itu bila melanggar perintah Allah langsung dikutuk, langsung dilaknat, jadi kerah, maka jadi kerah. Dikutuk, dilaknat, jadi babi, maka jadi babi. Jadi seakan-akan seperti sulapan yang kita pahami selama ini. Manusia dikutuk langsung jadi kerah, manusia dikutuk langsung jadi babi. Itulah cerita atau dongeng yang pernah kita dengar selama ini. Seolah-olah nyata manusia kerah, manusia dikutuk celing jadi kerah, seolah-olah demikian. Marilah kita buktikan di dalam Al-Quran apakah dongeng itu benar adanya. Mari kita buka. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kerah yang hina. Shadaqallahul adzim. Apa makna ini? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Sabat itu hari yang dimuliakan bagi orang-orang Yahudi. Kalau Ahad atau Minggu itu hari kebesaran umat Kristen.
Kalau hari Jumat itu hari kebesaran bagi orang Islam. Ketiga maknanya ini sebenarnya sama. Sabat itu mengheningkan kembali kepada Tuhannya. Ahad itu atau minggu itu datang ke rumah Allah. Jumat itu kumpul dengan Allah. Itu maknanya semuanya sama, yakni ketika manusia menghadap Tuhannya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu secara syariatnya orang Yahudi ketika hari Sabat atau hari Sabtu mestinya hari atau waktunya untuk ketemu Tuhannya, malah ia tidak bertemu Tuhannya karena disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Orang Kristen pun juga demikian. Waktu hari Minggu atau hari Ahad waktunya ke gereja, ada yang tidak ke gereja, sibuk dengan perkara-perkara dunia. Orang Islam pun ketika hari Jumat tidak Jumatan karena disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan dunia. Inilah yang dimaksud pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, diutus mendekat, diutus datang, diutus menghadap Tuhan, kok malah ingkar terhadap waktu-waktu yang ditentukannya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Celing, jadi kera. Maknanya jadi kera ini, kera itu sifatnya tamak, serakah. Jadi manusia-manusia yang tidak menghargai waktu untuk Tuhannya, karena manusianya masih merasa wujud, merasa hidup, merasa ada, merasa berkuasa diri manusianya. Manusianya hanya serakah menghadap hawa nafsunya sendiri. Maka disinilah ketika manusia menghadap diri manusianya sendiri, tidak menghadapkan diri kepada Tuhannya, maka itulah yang dimaksud kera yang hina, kera yang serakah. Jadi Abdul Halim inilah ketika masih wujud diri Abdul Halim di dalam dadanya, maka Abdul Halim inilah kera itu. Maka Abdul Halim inilah babi itu, celeng itu. Inilah yang dimaksud Allah mengutuk manusia yang ingkar kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh. Maka manusianya hati, karena apa? Karena hati manusianya seperti kera, seperti babi, serakah, tamak dengan hal-hal yang selain Allah. Ternyata apa yang diceritakan orang tua kita, ustadz kita, kenyataan bener-bener celing jadi kera, celing jadi babi. Apa maknanya jadi kera dan babi? Hatinya sudah jadi kera, hatinya sudah jadi babi, serakah dengan urusan-urusan kemanusiaannya, serakah dengan urusan-urusan yang selain Tuhannya. Mari kita buktikan lagi. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika maktubatan 'indallah
man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil, yang artinya katakanlah dalam kurung Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Shadaqallahul adzim. Jadi katakanlah Muhammad, maknanya katakanlah wahai manusia. Kepada siapa? Kepada dirimu sendiri. Katakanlah wahai manusia, kepada siapa? Kepada orang di sekitarmu. Apakah akan aku perintahkan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Jadi orang fasik itu masih ada lagi yang lebih buruk, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Siapa yang dilaknat dan yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang yang selalu syirik, orang-orang yang selalu ingkar kepada kewujudan Allah, orang-orang yang selalu ingkar kepada kehidupan Allah, orang-orang yang selalu ingkar kepada kekuasaan Allah. Kenapa? Karena manusianya hanya menyaksikan kenyataan kehidupan, kekuasaan diri manusianya sendiri di dalam dadanya. Inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tandanya manusia kita menuduh Allah itu gaib. Itulah tanda-tandanya orang yang dimurkai Allah. Allah wujud kok dianggap gaib. Manusialah yang gaib kok menganggap manusianya wujud. Asalnya manusianya gaib, kini manusianya ingkar dan merasa wujud dan tidak mau bersujud kepada Adam, dan tidak mau bersujud atau tidak mau mengakui bahwa diri manusianya tidak ada. Inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Agama apapun manusianya, bila manusianya ingkar di dalam dadanya kepada kewujudan Tuhannya, kepada kehidupan Tuhannya, kepada kekuasaan Tuhannya, ya agamanya agama tauhid, menyembah tauhid, menyembah berhala-berhala hawa nafsunya saja di dalam agama-agamanya. Percuma dan tak berguna bila beragama masih menyatakan Allah atau Allah gaib, tidak wujud. Berarti percumalah beragama. Buat apa beragama bila toh Allahnya? Buat apa beragama bila Allahnya? Buat apa beragama bila Bapaknya, Robonya, Gustinya, Sang Yang Widinya tidak wujud alias gaib? Buat apa beragama kepada Tuhan bila yang jadi Tuhan, bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati manusianya masih diri manusianya yang ada, Tuhannya tidak ada. Buat apa bertuhan? Sia-sia saja. Buat apa beragama? Sia-sia saja. Kenapa? Karena kita sudah dianggap
oleh Allah, oleh Tuhan telah murka. Kita telah dimurkai Allah ketika diri kita menyatakan kepada diri kita sendiri bahwa diri kita yang ada, diri kita yang wujud, diri kita yang hidup, diri kita yang berkuasa, seolah-olah Tuhan, Allah Gusti tidak ada kuasanya walaupun sebiji darah kepada kita selama ini. Buat apa bertuhan bila kita hanya menyesatkan diri kita sendiri? Bila kita hanya dimurkai Allah, syahadatnya di dalam murka Allah, sholatnya di dalam murka Allah, zakatnya di dalam murka Allah, puasanya di dalam murka Allah, hajinya di dalam murka Allah, zikirannya di dalam murka Allah, dan semua apa yang dikerjakan di dalam murkanya Allah. Kenapa? Karena manusianya telah ingkar dan menyerupai jadi Allah. Manusianya jadi sang pencipta atas apapun yang diperbuatnya. Inilah orang-orang yang dimurkai Allah. Seperti saya ini, seperti Anda semua. Ketika saya dan ketika Anda merasa lebih ada, Allahnya goib. Inilah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan ketika itu pula saya Abdul Halim dikutuk oleh Allah karena dimurkai Allah, karena ingkar kepada Allah. Dikutuk jadi kera, dikutuk jadi babi. Bim salabim Halim jadi kera, bim salabim Halim jadi babi. Apanya yang jadi kera dan yang jadi babi? Hatinya. Apa sifat kera dan babi itu? Serakah, tamak. Jadi manusia disuruh menghadap Allah, maka manusianya tidak menghadap Allah, malah tamak menghadap hawa nafsunya sendiri. Tamak mengerjakan ibadah hanya untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri. Serakah mengerjakan zikiran untuk pemuas hawa nafsunya sendiri. Berbuat baik serakah hanya untuk imbalan pahala dan surga dan sebagainya. Inilah yang dimaksud sifat-sifatnya kera dan babi itu serakah. Jadi binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah sebagai gambaran watak-watak, sebagai gambaran diri kita sendiri ketika kita ingkar kepada kewujudan Allah, ingkar kepada keberadaan Tuhan Sang Pencipta atas diri kita, sehingga manusia hanya menyembah tauhid saja, berhala-berhala yang dicintai oleh hawa nafsu, berhala-berhala yang diingati di dalam dadanya. Itulah tauhid itu. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena manusianya sudah berwajah kera, berwajah babi, najis. Syahadat sholat ibadahnya najis. Masa binatang kok ibadah? Kita buktikan lagi kalau manusia itu sifatnya seperti kera dan babi. Kita buka di surat Al-A'raf ayat yang ke-166. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma 'ataw 'amma anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, yang artinya maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka,
jadilah kamu kera yang hina. Mari kita buka rahasia di dalam ayat ini. Maka setelah mereka bersikap sombong, manusia sombong kepada siapa? Manusia sombong kepada Tuhannya. Manusia sombong kepada penciptanya. Manusia dicipta kok manusia ngaku-ngaku sebagai pencipta di dalam dadanya. Memang manusia menyadari atau meyakini bahwa dirinya hanya makhluk. Itu hanya meyakini, mengimani, hanya mengimani dan meyakini versi hawa nafsu. Iman yang dusta, iman yang bohong. Katanya makhluk. Makhluk itu kan tak bisa apa-apa tanpa sang Kholik. Tapi manusia, termasuk saya selama ini di dalam dada kita yang merasa jadi sang Kholik. Aku duduk karena aku yang bisa duduk. Aku bicara karena aku yang bisa bicara. Aku melihat karena aku yang bisa melihat. Aku mendengar karena aku yang bisa mendengar. Aku bekerja karena aku yang bisa bekerja. Allah, Tuhan, tak ada hubungannya denganku. Inilah orang-orang yang sombong itu. Ngakunya jadi makhluk, praktek hatinya ngaku jadi Kholik. Inilah orang-orang yang sombong, orang yang tidak mau bersujud kepada Tuhannya. Sama seperti setan, iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Manusia tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila dikatakan, hei manusia, kamu tak ada, yang ada hanya aku Allah. Manusia tidak rela, tidak ridho bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa hanya Allah. Tidak rela kita. Inilah orang-orang yang sombong, ya jauh dari agama Tuhan. Kita hanya masuk ke dalam agamanya setan saja. Apa agama setan itu? Segala nama-nama agama itulah agama setan bila manusianya tidak masuk dan tidak fokus masuk di dalam agama itu sendiri. Apa sih agama-agama nama yang banyak di dunia ini? Tujuannya apa? Tujuannya ketemu dengan agama yang esa, yakni ketemu dengan Tuhannya. Tapi kebanyakan kita, termasuk saya selama ini, telah terjerat, terpenjara, terdogma dengan hukum-hukum masing-masing agamanya sendiri. Jadi fokusnya tidak fokus berjalan terus menuju Allah, tapi fokusnya debat terus dengan agama lain. Debat terus dengan orang-orang yang tidak sepaham. Itulah yang menyesatkan diri manusia kita sehingga kita lalai dari jalan Tuhan. Itulah yang dikatakan manusia itu sombong terhadap segala apa yang dilarang. Dilarang wujud kok ngaku-ngaku wujud. Dilarang hidup kok ngaku-ngaku hidup. Dilarang tidak berpuasa kok ngaku-ngaku berpuasa. Inilah manusia yang sombong itu. Kami katakan mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya itulah yang dimaksud kera yang hina itu. Yang tamak dengan hal-hal hawa nafsunya, yang dicintai oleh hawa nafsunya. Sholat tamak ingin pahala, sholat tamak ingin surga, sholat tamak ingin agar cita-citanya terkabul. Inilah orang-orang yang tamak, kera sholat, kera ibadah,
kera zikiran, ya sia-sia saja. Binatang kok ibadah, binatang kok zikiran, ya rawuh gawe. Kenapa yang berhak berzikir kepada Allah itu ya Allah sendiri. Manusia takkan pernah bisa ngatur-ngatur Tuhan. Manusia tidak bisa mensuci-sucikan Tuhan. Ngapain Tuhan disucikan? Tuhan sudah maha suci. Manusia sok suci. Jadi manusia yang merasa mensuci-sucikan Allah, merasa mengesak-esakan Allah, berarti manusianya derajatnya lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan kok diatur-atur, berarti manusianya lebih jadi Tuhannya Tuhan, ya kan? Allah diatur, ya Allah aku ingin ini, aku butuh ini, aku butuh itu. Inilah yang dimaksud Tuhannya Tuhan. Siapa? Manusia-manusia yang sombong kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya sampai di sini dulu babakan tentang kera dan babi ini. Kita lanjutkan mudzakarah dengan para sahabat yang hadir di kajian Kamis malam Jumat ini. Dan semoga para sahabat-sahabat baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri yang mendengarkan kajian ini semoga mendapatkan syafaat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.